Halo Virgo, selamat datang di bacaan update untukmu. Ini adalah bacaan yang timeless, tidak ada batasan waktu ya. Dan ini juga bacaan umum, artinya tidak bisa semua Virgo cocok di sini. Kalau kamu tidak cocok di sini, coba kamu cek di zodiak moon rising Venus kamu ya. Kalau belum tahu zodiak moon rising Venus kamu, silakan cari dulu, linknya ada di description box ya. Jadi bisa cocok bisa tidak. Kalau masih nggak cocok di semuanya, berarti bukan energi kamu yang ketarik ke sini. Jadi santai aja ya, tidak perlu dibaperin. Kalau kamu tidak cocok dengan cara saya baca kartunya, tidak seret gitu, tidak usah memaksakan diri untuk menonton ya. Jadi kadang-kadang memang ya orang itu jodohan ya, jodoh gitu. Kadang-kadang mungkin saya sendiri juga gitu, ngelihat pembacaannya si A gitu nggak cocok gitu ya, nggak jodoh, dan itu nggak apa-apa, bukan berarti dia jelek gitu ya, readernya jelek, enggak, cuman kita nggak jodoh aja sama readernya gitu. Jadi nggak perlu dipaksain ya teman-teman. Kalau emang nggak cocok, nggak serak di sini ya, silakan ganti channel ya. Oke. Kamu punya Seven of Cups di bottom of the deck-nya. Sebentar, aku tata dulu ya. Ada wah, waking the lion, membangunkan singa. Wah, apa ini? Sebentar, nanti magical getaway, kelihatannya ada banyak kesempatan terbuka ya. Oke, ada ten of sword. Jangan takut mbak. Jangan takut ya. Kok mbak sih? Bisa mbak, bisa mas ya kalian ya. Jangan takut dulu sama kartu ini ya, kelihatannya ngeri ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang lagi struggle dengan patah hati, atau saat ini kehidupannya lagi penuh tantangan ke sini ya, sehingga perasaannya remuk redam seperti itu ya. Oke, kartu ini keluar di kemarin aku reading buat apa ya, Taurus ya, Taurus, Gemini, dan ya di Virgo keluar lagi nih. Ada the hangman ya, the hangman nih. Oke. Keren sekali ya. Oke. Si Seven of Cups ini biasanya tentang pilihan. Ada beberapa pilihan, atau beberapa di antara Virgo terbuka banyak kesempatan ya dalam hidupnya, terbuka kesempatan. Mungkin beberapa karir yang tidak hanya satu macam karir gitu ya, tidak hanya berkarir dalam satu bidang aja mungkin, atau kalau dalam percintaan ada beberapa orang yang jadi pilihan gitu ya, atau beberapa di antara kamu juga terlalu banyak maunya gitu ya. terlalu banyak maunya, jadi kurang fokus nih ya. Jadi ini tentang memilih apa yang benar ya, dan tentang tahu apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam kehidupan ini, yang kamu butuhkan sebenarnya ya, bukan yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan untuk kamu itu hidup dengan nyaman dan berkembang ya, berkembang, sukses itu ya. Apa sih itu? Jadi tentang memilih yang benar ya. Dan kalau memang saat ini kamu punya macam-macam keinginannya ya, coba deh fokus dulu ya teman-teman, fokus ke hal yang memang ya mesti dikaji,
direview, direnungkan gitu ya, fokus pada hal benar-benar yang nanti akan membawa kemajuan di kamu ya. Oke, teman-teman. Jadi biasanya kartu ini dimaknai dengan beberapa, dikatakan ini dikhianati, di backstab, ditikam dari belakang, atau ada yang patah hati dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau makna positif dari kartu ini apa sih ya, walaupun si orang ini kayak kayak udah kebalik ya, sebentar, kayak udah habis-habisan gitu ya, dia terjatuh sampai ke tertimpa gitu, mungkin udah terjatuh tertimpa tangga pula gitu. Beberapa orang nasibnya seperti itu, mungkin beberapa Virgo. Tetapi ini sebenarnya bukan akhir dari dunia ya Virgo ya. Ini sebenarnya adalah kalau kamu berada dalam kondisi ini adalah suatu fase yang sudah ending gitu ya. Jadi misalnya kalau hubungan yang udah final, ya udah, ini udah selesai di sini. Artinya kalau udah sesuatu itu sudah selesai, kamu jangan maunya di situ gitu, jangan maunya masih di situ aja gitu. Ada orang yang istilahnya udah harusnya naik kelas ya, kamu harusnya udah naik ke kelas dari TK udah naik SD, atau dari SD udah naik ke SMP gitu ya. Mungkin kamu udah lulus SD sebenarnya, mestinya kamu di SMP, tapi kamu masih maunya balik ke SD lagi, kan aneh ya kan. Jadi ini hanyalah analogi bahwa kalau ini dianggap sudah sesuatu yang udah jatuh terpuruk nih, sebenarnya kalau kamu sudah jatuh ke tempat yang paling terendah, titik terendah ya kan, maka secara siklus ketika sudah ada di titik terendah pastinya dia akan naik ya kan. Siklus itu akan naik. Jadi ini sebenarnya harus disyukuri bahwa ketika sesuatu itu benar-benar berakhir, maka nanti akan ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu ya. Sekali lagi kartunya lain-lain, tetapi message-nya sama nih ya dengan zodiak yang lainnya ya, mirip-mirip. Jadi message yang aku tangkap, pesan yang datang ke sini mirip semua nih. Walaupun kartunya dapatnya lain-lain, silakan kalian cek untuk bacaan zodiak yang lain ya. Jadi sekali lagi ini bukan akhir dunia buat kamu ya, enggak. Justru ini malah awal permulaan yang baru gitu. Jadi jangan dipandang ya, kita itu, kehidupan kita itu seperti apa, juga salah satunya adalah cara pandang kita terhadap segala sesuatu dalam hidup kita ya kan ya. Kalau ini kamu maknai sebagai suatu malapetaka kesedihan luar biasa, kehilangan besar, maka kegagalan mungkin ya, maka ya kamu akan tune in, akan berada dalam perasaan sedih terus, marah mungkin, kecewa gitu ya, karena kegagalan ini. Tapi kalau ini dimaknai bahwa ini adalah suatu fase yang sudah, kalau memang ini sudah berada di bawah, maka setelah ini kamu bisa mengharapkan adanya siklus yang naik gitu. Artinya ada sesuatu yang akan lebih baik fasenya. Kalaupun ini ending, artinya nanti akan ada fase baru yang lebih baik ya. Dan ingat tadi di sini bottomnya sebenarnya kamu dapat banyak kesempatan gitu, banyak kesempatan terbuka, dan karena ada kesuksesan juga di Ten of Pentacles. Jadi sebenarnya kondisi ini hanyalah sementara aja gitu ya, karena ini hanyalah lewat. Dan kalau ini sudah memang sakit sekali, udah diikhlaskan aja, karena yang terjadi adalah suatu kesuksesan yang berkat yang mengalir. Jadi berkatnya akan datang ke kamu kalau kamu mau mengikhlaskan ini ya. Ikhlaskan dulu ya, karena banyak kesempatan akan datang. Dan jangan mau-maunya semuanya gitu ya. Jadi jangan serakah ya, jangan serakah dan dengan menginginkan semuanya, dan tidak rela untuk melepas apa yang memang harusnya dilepaskan gitu ya.
Jadi kalau sesuatu yang harus kamu lepaskan dan itu harus hilang, ya sudah gitu. Berarti memang itu sudah harus kamu ikhlaskan. Jangan kamu hold, jangan kamu tahan terus, karena kalau kamu tahan maka yang ada kamu sakit di sini. Justru kamu nanti berkat ini nggak akan ngalir, ya. Kamu blocking sendiri berkatnya. Padahal ini ada Ten of Pentacles, ya. Ada kelimpahan, ada kesuksesan materi, kebahagiaan, ya. Ini ada kelahiran, artinya ya kan sesudah fase ini artinya kamu ibaratnya kamu mati. Mati maka kamu akan lahir kembali di sini, ya. Jadi kehidupannya lebih baik lagi, ya, insya Allah kehidupannya lebih baik lagi, ya teman-teman. Terus ada The Hangman di sini, ya kan. Nah nih, ya. Jadi The Hangman ini, si angel ini terikat, ya, dan dia memilih dengan dia terikat terbalik, maka dia dapat anugerah untuk melihat segala sesuatu itu dari kebalikannya, ya, dari sisi yang berlawanan. Nah ini juga sebenarnya suatu pesannya adalah lihatlah peristiwa ini dari sisi yang berlawanan. Dan jangan lihat dari sisi yang negatifnya, lihat dari sisi yang positif. Jadi suatu seni, ya teman-teman, suatu seni ketika kamu itu memandang suatu musibah itu sebagai berkat, ya teman-teman. Ini penting sekali buat dikembangkan. Sikap seperti ini penting buat dikembangkan. Kenapa? Banyak orang yang penderitaannya nggak ada akhirnya, ya. Karena apa? Karena dia fokusnya kepada hal-hal yang negatif, perasaan yang negatif, bencinya nggak dihilang-hilangin gitu, ya. Terus playing victim, menyalahkan orang lain atas apapun yang kita terjadi di hidup kita gitu. Yang disalahin orang lain, terus memendam kemarahan dan kebencian. Akhirnya kamu berada dalam kondisi yang negatif terus menerus. Maka kamu tidak akan bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah berkat, ya, adalah berkat. Misalnya, ya, dalam hubungan yang gampang aja, ya, kamu hubungannya toksik dengan dia, kamu terus disakitin dia, bahkan sampai diselingkuhin mungkin, ya, tapi kamu mau ketika dia balik ke kamu terima lagi, mungkin seperti itu, tapi kamu disakiti lagi terus menerus. Kamu bertahan di dalam sesuatu yang negatif. Yang ada kamu kayak si fairy ini yang udah tercabik-cabik seperti ini, jatuh tercabik-cabik, ya kan, sayapnya sampai rusak. Apakah kamu mau seperti ini terus, ya kan? Kamu harus mengakhiri, kamu harus, ya, semua orang berhak untuk bahagia, ya kan? Kalau kamu mau bertahan di situ, maka kamu memblok berkat yang mungkin sebenarnya datang, ya teman-teman. Jadi lihat dari sisi yang lain. Kalau misalnya saat ini di beberapa di antara kamu diputusin gitu, ya, ditinggalkan orang yang dicintai, ya, dengan cara apapun. Kalau kamu orang itu udah sebegitu toksiknya dan akhirnya meninggalkan kamu, ya, maka itu sebenarnya ada suatu berkat tersembunyi. Kenapa? Dengan kamu dipisahkan dari orang itu, sebenarnya kamu seperti dibersihkan dari energi-energi yang negatif, ya enggak? Dan kalau udah bersih, kamu akan bisa dapat berkatnya karena kamu blocking atau hambatan itu sudah dihilangkan. Nah, itu kenapa di sini The Hangman ini adalah cara untuk kamu memandang, ya, suatu musibah itu mungkin adalah suatu berkat, ya. Jadi jangan jangan ngeyel, jangan keras kepala gitu, ya. Jangan keras kepala kamu melawan habis-habisan proses ini, ya. Kalau misalnya memang kamu diputusin atau ditinggalin dan kamu masih marah sama dia, atau kamu kepingin tetap balikan lagi sama dia gitu, nah kamu kalau di situ kamu kayak
kayak melawan prosesnya, padahal kamu sebenarnya udah diloloskan dari peristiwa itu, tapi kamu maunya balik nyemplung ke situ terus. Ya, jangan melawan proses sesuatu yang proses. Mungkin ini adalah alam semesta yang memberikan ke kamu, udah dilepasin aja. Supaya apa? Supaya ada kelahiran baru, supaya ada sesuatu yang baru yang terjadi, yang kamu dapetin gitu. Karena sebenarnya potensimu tidak terbatas di sini, ya. Potensi kamu tuh tidak terbatas, ya. Potensi kamu tidak terbatas, tapi karena kamu mungkin stuck di perasaan dan state negatif ini, ya, masih memendam kemarahan, memendam benci, menyalahkan orang lain, ya, tidak introspeksi dan tidak memetik pelajarannya, maka ya banyak sekali kamu akan melewatkan kesempatan ini gitu, ya teman-teman. Oke, ini mungkin ya perlu diserap, dicerna dan dipelajari, ya. Yang penting punya semangat belajar, karena ada orang yang sudah resisten duluan gitu, udah nggak mau belajar duluan. Ya udah, kalau memang sudah tidak mau belajar, berarti ya sudah, ini pesan ini bukan buat kamu, ya. Tapi ya tanggung sendiri kalau memang kehidupan kamu nggak ada perubahannya, ya kan, nggak naik kelas, ya kan. Kalau mau naik kelas ya harus dipelajari, apa yang perlu dipelajari itu harus dipelajari, ya, harus diselesaikan, ya. Dan ini adalah keberanian untuk maju, ya. Ada beberapa orang yang nyaman di sini, nggak mau menghadapi sesuatu yang baru gitu, ya. Nah, ini adalah keberanian untuk maju, ya, walaupun kamu tidak tahu apa yang ada di depan kamu, ya. Misalnya di sini, ya, misalnya kamu memang saat ini sangat menyakitkan, ya, saat ini sangat menyakitkan buat kamu, dimana mungkin kamu diputusin sama dia atau kehilangan dia dan kamu merasa tidak berdaya, atau kamu merasa seperti ini. Beberapa di antara kamu, ya, yang mungkin ditinggalkan karena dia memang meninggalkan dunia ini untuk selamanya, dan kamu ada pertanyaan, gimana saya bisa hidup tanpa dia? Bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu? Itu sih kesempatan dan berkat, kesempatan kemakmuran itu terbuka buat kamu. Kalau kamu tidak berani menghadapi kehidupan ini, ya, dan merasa bahwa kamu harus bergantung pada orang itu, tanpa dia kamu gak bisa hidup, maka sebenarnya kamu memupus atau mematikan potensi kamu, kekuatan yang ada di dalam diri ini. Padahal kalau kamu punya keberanian untuk menghadapi apa yang nanti ada di depan, ya, semua itu adalah kehendak ilahi, maka kembalikan kepada Tuhan, mohon tuntunannya, dan hadapi apa yang sesuatu yang belum pasti yang di depan itu dengan berani, ya. Pasti akan ada jalan, ya teman-teman. Nih, magical gateway, ya, ada jalan, ada pintu yang terbuka, ada banyak kesempatan nih, ada banyak kesempatan, ya. Aku baca dulu. Butuh keberanian sih. Tadi dikatakan ini keberanian, ya. Butuh keberanian dan percaya untuk melangkah atau berpetualangan ke sesuatu atau suatu tempat atau sesuatu yang tidak diketahui, ya kan, tidak diketahui sebelumnya, unknown gitu, ya. Butuh keberanian untuk melangkah, untuk kamu maju ke suatu situasi yang memang tidak diketahui sebelumnya, tidak diketahui, tidak pasti, ya kan. Karena sebenarnya kalau kamu berani, di sana ada berkat, ada reward, ya. Di sana itu ada greatest rewards, ya, ada berkat besar buat kamu sih. Ini dia pegang kunci, ya, pegang kunci di sini, ya. Jadi kalau kamu berani untuk melangkah ke pintu itu, walaupun di belakang pintu itu adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui, tidak terduga, tidak pasti, tapi kalau kamu punya keberanian ini untuk melangkah, maka sebenarnya di sana ada banyak berkat yang melimpah, ya.
banyak berkat, banyak pilihan buat kamu gitu ya. Jadi inilah saatnya kamu untuk melangkah dengan berani, dengan mantap ya, tanpa kamu kembali lagi nih, without looking back, tanpa ya kan, kamu lihat ya, without looking back, tanpa kamu kembali lagi gitu. Jangan, kalau udah ini ya jangan jangan ngelihat ke belakang lagi. Ini saatnya kamu maju, saatnya kamu maju, karena begitu banyaknya kesempatan, begitu banyaknya anugerah. Kalau kamu tidak berani mengambil kesempatan ini ya, dan kamu terus-terusan melihat ini sebagai suatu musibah, tidak mau melihatnya sebagai berkat tersembunyi, maka pintunya akan tertutup. Padahal banyak sekali pintu kesempatan yang bisa kamu buka ya. Oke, itu aja Virgo, semoga menjadi renunganmu dan bermanfaat ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video dari aku. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye.